Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Septi Falaska dengan NIM 2202-11010. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Komunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai bab 9, yaitu aplikasi konsep manajemen komunikasi. Nah, definisi manajemen komunikasi itu adalah cara membangun dan mengelola suatu hubungan baik secara lisan maupun tulisan agar tidak terjadi mindset communication, sehingga segala aktivitas yang berkaitan dengan komunikasi dapat berjalan lancar dan damai. Nah, biasanya manajemen komunikasi ini digunakan di dalam suatu perusahaan maupun di organisasi. Dan juga tujuan manajemen komunikasi itu yang utama untuk pemanfaatan optimal sumber daya manusia dan teknologi. Karena pada intinya dari hasil dan proses komunikasi adalah terciptanya dialog yang berjalan dua arah sekaligus melahirkan pertukaran informasi yang relatif seimbang. Lalu yang ketiga ini ada unsur terjadinya komunikasi. Menurut Oteng Sutisna, di dalam proses terjadinya komunikasi ini tentunya ada komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan feedback. Lalu yang pertama ini ada suatu sumber. Nah, yang dimaksud dari sumber ini sebagai komunikator maupun pemateri. Sebagai komunikator ini akan menyampaikan suatu pesannya, suatu idenya, suatu gagasannya, suatu informasinya kepada komunikannya. Setelah komunikator menyampaikan suatu pesannya itu, tentunya ada tujuan yang hendak dicapai. Nah, sebagai komunikator ini harus bisa menyampaikan suatu pesannya dengan jelas supaya pesan yang disampaikan ini bisa diterima oleh komunikan. Dan selanjutnya itu di dalam proses komunikasi ini ada saluran yang menghubungkan antara komunikator dengan komunikan. Saluran bisa berupa dengan media cetak, media massa melalui seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, lalu juga bisa secara face to face. Nah, yang selanjutnya itu ada penerima berita. Jadi dimaksudnya dari penerima berita ini sebagai komunikannya. Lalu yang terakhir itu ada umpan balik. Jadi di dalam proses komunikasi ini ada umpan balik atau bisa disebut juga dengan feedback. Nah, feedback ini bisa berupa dengan yang negatif maupun yang positif. Selanjutnya B. Efektivitas manajemen komunikasi. Yang pertama ada memahami efektivitas manajemen komunikasi. Jadi yang dimaksud dari efektivitas itu merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikannya. Jadi yang dimaksud dari efektivitas komunikasi ini merupakan proses penyampaian pesan yang mampu mencapai tujuan dari isi pesan yang akan disampaikannya, sehingga pesan yang disampaikannya ini akan menimbulkan umpan balik maupun feedback. Jika pesannya ini tersampaikan kepada komunikannya, maka bisa disebut dengan komunikasi yang efektif. Tetapi jika pesan yang disampaikan oleh komunikator ini tidak tersampaikan atau tidak jelas, maka komunikasinya bisa dibilang tidak efektif. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada kriteria pengukuran efektivitas. Jadi menurut Robbins pada 1998 itu mengemukakan bahwa untuk mengukur efektivitas dapat digunakan 4 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan pencapaian tujuan. Jadi bisa dikatakan efektif itu ketika kita mencapai tujuan yang jelas, yang sesuai dengan target dan rencana kita. Tetapi kita juga harus bisa menjabarkan suatu tujuan kita supaya untuk mudah dipahami. Contohnya itu jika kita ingin menyelesaikan suatu pekerjaan, kita ini sudah menargetkan kalau misalnya 2 hari harus selesai pekerjaan kita. Nah, jika pekerjaan kita sesuai dengan target kita, maka itu akan bisa dikatakan dengan efektivitas. Lalu yang selanjutnya itu ada pendekatan sistem yang menekankan stabilitas.
Dalam keefektifan pendekatan sistem ini, bahwa organisasi juga harus saling berkaitan, karena dalam organisasi akan dinilai dari berdasarkan suatu kemampuannya untuk memperoleh masukan, memproses masukan, menyalurkan keluarannya, dan mempertahankan stabilitas dan keseimbangannya. Karena suatu sistem itu saling berkaitan dan berhubungan. Jadi, misalnya kalau dalam satu sistem itu ada yang memiliki kinerja yang buruk, maka suatu sistem itu akan bermasalah. Lalu yang ketiga itu ada pendekatan konstituensi strategis. Jadi dalam pendekatan ini menekankan pada pemenuhan lingkungan yang orang tersebut memerlukan dukungan yang terus-menerus bagi kelangsungan hidupnya. Jadi hanya fokusnya itu pada kelompok yang memiliki kepentingan organisasi, dan pada pendekatan ini hanya pada fokus kepada umpan baliknya. Contohnya itu pada seperti bagaimana seorang manajer bisa memuaskan para pegawainya yang ingin mendapatkan suatu tunjangan tambahan dalam kondisi kerjanya. Dan yang terakhir ada pendekatan nilai-nilai bersaing. Jadi dalam pendekatan ini mencakup strategis bisnis yang menekankan pada penciptaan dan meningkatkan nilai bagi pelanggannya. Nah, hal ini melibatkan suatu pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pelanggan dan bagaimana suatu perusahaan ini bisa memberikan nilai tambah yang lebih baik daripada pesaingnya. Yang ketiga ini ada indikator pengukuran efektivitas komunikasi. Menurut Stewart, L. Tubbs itu mengemukakan kalau misalnya komunikasi dikatakan efektif, ada 5 indikasi. Yang pertama, ada pengertian. Jadi maksud dari pengertian ini penerimaan yang cermat dari isi stimulus yang disampaikan oleh komunikatornya. Stimulus ini bisa berupa dengan penglihatan maupun dengan pendengaran. Kita pernah bertengkar dengan seseorang karena pesan yang disampaikannya terkadang tidak jelas maupun tidak dimengerti oleh orang lain. Oleh karena itu, sebagai komunikator juga harus bisa menyampaikan suatu pesannya dengan jelas. Lalu yang selanjutnya itu ada kesenangan. Jadi yang dimaksud dari kesenangan ini suatu komunikasi yang akrab, suatu komunikasi yang hangat, dan suatu komunikasi yang menyenangkan. Nah, jadi kayak saya oke dan kamu pun juga oke. Contohnya itu bisa dengan berkumpul dengan keluarga. Nah, karena kan kita pasti juga berkomunikasi satu sama lain. Nah, itu komunikasinya bisa menimbulkan suatu komunikasi yang hangat. Lalu bisa juga dengan saat kita berkumpul dengan teman-teman kita. Di situ kan kita kalau misalnya berkumpul sama teman-teman akan bercerita satu sama lain. Lalu yang selanjutnya itu ada pengaruh pada sikap. Nah, pengaruh pada sikap ini sama saja dengan komunikasi persuasif, yang dimana mempengaruhi orang lain tetapi dengan tindakannya. Contohnya itu seperti iklan. Nah, iklan ini bisa mempengaruhi sikap kita. Lalu yang keempat ini ada hubungan sosial yang baik, yang dimana manusia itu makhluk sosial. Kita pasti membutuhkan manusia lain, dan kita juga pasti rasanya mau untuk mengendalikan orang tersebut, atau kita juga mau rasanya dikendalikan oleh orang tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada tindakan. Nah, tindakan ini seperti yang tadi, pada pengaruh pada sikap, yang dimana pengaruh pada sikap ini sama saja dengan komunikasi persuasif. Nah, ada tindakannya. Tindakannya itu kita membeli produk yang telah disampaikan pada iklan tersebut. Yang keempat itu ada usaha mengefektifkan komunikasi. Menurut Ann Elson itu ada beberapa poin. Yang pertama ada usahakan sekuat mungkin agar rintangan yang telah stereotip. Jadi yang dimaksud dari stereotip ini suatu pandangan yang kaku yang kita nggak bisa ubah hal tersebut, seperti terhadap aspek-aspek kenyataan yang khususnya itu terhadap seseorang maupun kelompok sosial. Contohnya itu seperti orang Batak. Kita semua tahu kalau misalnya orang Batak itu nadanya tinggi dan juga kasar. Nah, kita nggak bisa ngubah nada bicara mereka maupun bahasa mereka. Lalu yang selanjutnya itu ada saling mengerti. Jadi di dalam mengefektifkan komunikasi itu, seorang komunikator maupun seorang komunikan ini harus bisa saling mengerti satu sama lain. Lalu yang selanjutnya ada menjadi pendengar yang baik. Jika ingin mengefektifkan komunikasi, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik.
Contohnya pada saat kita sedang berdiskusi dengan teman, kita harus bisa mendengarkannya dan kita tidak boleh fokus kepada sekeliling kita dan jangan memotong pembicaraannya. Lalu yang selanjutnya itu usahakan agar pikiran dan pengalaman kita sejalan. Karena jika kita pemikirannya sejalan dengan komunikannya, kita akan tahu pesan apa yang akan disampaikan oleh komunikannya. Lalu yang selanjutnya itu kita memberikan inisiatif atau jalan keluar. Contohnya jika teman kita sedang mengalami kesusahan, kita berikan suatu inisiatif dengan cara membantunya. Dan yang selanjutnya itu menjadi komunikator yang dapat dipercaya. Sebagai komunikator ini harus bisa dapat dipercaya oleh komunikannya pada saat kita menyampaikan suatu pesan maupun menyampaikan suatu informasinya. Yang selanjutnya itu memberikan motivasi kepada komunikan. Nah, contohnya kalau misalnya teman kita sedang mengalami masalah mengenai apapun itu, kita berikan motivasi kepada teman kita. Dan yang terakhir itu sebagai komunikator harus bisa terbuka dan ramah pada pandangan atau pendapat dari komunikannya. Karena setiap manusia itu mempunyai perspektif yang berbeda. Lalu selanjutnya yang kelima ini ada prinsip komunikasi efektif. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi yang harus dipahami. Nah, yang pertama itu ada respect. Jadi respect ini bentuk perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara. Jadi, seseorang itu harus bisa menghargai satu sama lain. Misalnya kita menghargai pendapat orang tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada prinsip empati. Jadi yang dimaksud dari prinsip empati ini kemampuan diri kita untuk menempatkan pada situasi maupun kondisi yang sedang dialami oleh orang lain. Nah, contohnya kayak misalnya teman kita sedang bersedih. Nah, kita ini harus memiliki prinsip empati. Bukan malah kita tertawa melihat teman kita dalam kesedihan. Terus juga kalau misalnya kita ini harus bisa mendengarkan versi dianya saat menyampaikan suatu pesan kepada orang lain. Karena setiap orang itu mempunyai pelajaran dalam permasalahan yang berbeda. Dan yang selanjutnya itu ada audible. Jadi yang dimaksud dari audible ini mengandung makna bahwa pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesannya. Nah, di dalam audible ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ada pesan yang harus mudah dipahami. Jadi, kita ini harus bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar dengan sesuai pemahaman lawan bicaranya. Contohnya, kalau misalnya kita sedang berbicara dengan orang tua, ya kita harus bisa menggunakan bahasa yang sopan. Atau kita sedang berbicara dengan anak kecil, kita juga harus bisa menggunakan bahasanya yang lembut, jangan kasar. Yang kedua itu ada sampaikan hal-hal yang pentingnya saja. Nah, jadi kita ini harus bisa menyampaikan poin-poin yang ingin disampaikan, jangan terlalu berbelit-belit. Yang ketiga ada gunakan bahasa tubuh, seperti mimik wajah, kontak mata, maupun gerakan tangan. Lalu yang selanjutnya itu ada gunakan ilustrasi atau contoh. Jadi jika mau komunikasi yang efektif ini, kita harus bisa memberikan suatu ilustrasinya maupun contohnya dan faktanya juga. Dan yang selanjutnya itu ada clarity. Yang dimaksud dari clarity ini kejelasan dari pesan yang disampaikan. Kalau misalnya kita memberikan suatu informasinya tidak jelas, nah maka itu akan tidak dapat dipahami oleh orang lain. Oleh karena itu, kita sering terjadi pertengkaran karena kesalahpahaman. Lalu yang terakhir itu ada sikap humble. Nah, sikap humble ini berkaitan dengan sikap respect, yang dimana untuk membangun rasa menghormati orang lain itu, kita pasti didasari dengan sifat rendah hati. Jadi sifat rendah hati ini kita tidak memandang dari segi manapun, kita terbuka terhadap suatu pendapat dari orang lain. Mungkin contohnya jika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain maupun sedang berbincang, kita harus bisa menghormati orang tersebut dengan cara mungkin kayak menotis dia dengan menganggukkan kepala atau mungkin dengan kayak tersenyum.
Lalu yang berikutnya yang C ada manajemen dan manajer komunikasi. Yang pertama ada manajer komunikasi. Jadi dalam konteks manajemen komunikasi, seorang manajer komunikasi juga harus mampu melakukan proses manajemen untuk tercapainya tujuan komunikasi dan bertanggung jawab untuk menyampaikan suatu pesan atau informasinya baik dalam internal maupun eksternal yang terdapat dalam perusahaan. Jadi, setiap perusahaan itu memiliki manajemen yang memegang berbagai peran penting untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk diwujudkan bersama. Jadi, menurut Skim Morrison itu, peran manajer terbagi menjadi 3. Yang pertama, peran antar pribadi. Jadi, yang dimaksud dari peran antar pribadi ini, peran yang melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat seremonial dan simbolis. Jadi peran ini itu meliputi peran yang sebagai figur. Contohnya, seorang manajer ini harus bisa menjadi contoh bagi karyawannya. Lalu yang selanjutnya itu ada peran informasional. Peran informasional ini meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi serta peran sebagai juru bicara. Dan yang ketiga ini ada peran pengambilan keputusan. Jadi seorang manajer ini harus bisa menjadi peran dalam mengambil keputusan seperti pemecahan masalah atau pembagi sumber daya dan perundingan. Lalu yang kedua itu ada model manajemen komunikasi. Jadi menurut Erving Goffman itu pada tahun 1995 pernah membentang sebuah ide brilian mengenai manajemen komunikasi manusia. Nah, Goffman ini menyatakan tentang teori dramaturgis. Jadi secara sederhana ini istilah dramaturgis ini mewakili keadaan kehidupan sosial ketika manusia itu bertingkah sebagaimana kehidupan dalam pentas pertunjukan dramanya. Jadi seorang manusia ini adalah sebagai aktor yang akan memainkan berbagai peran yang ditonton oleh orang lain. Menurut Michel Kay itu dalam bukunya Communication in Management membuat model komunikasi yang disebut sebagai model boneka Matoska. Nah, model boneka Matoska ini membagi komunikasi menjadi 4 lapisan. Yang pertama itu ada self. Self ini merupakan pengembangan diri sendiri yang menjadi lebih baik lagi. Nah, self ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ini ada self management. Jadi ketika kita ingin mengelola komunikasi maupun ingin berkomunikasi dengan orang lain, kita ini harus bisa melakukan komunikasi dengan diri kita terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu ada self awareness. Jadi self awareness ini bentuk kesadaran tentang siapa dan apa yang diinginkan oleh diri sendiri. Biasanya terjadi dengan pergolakan batin untuk mampu mengomunikasikan diri sendiri. Jadi kuncinya untuk mengelola diri sendiri itu dengan cara menempatkan diri kita. Yang ketiga ada self analysis. Jadi artinya self analysis ini memetakan hal-hal yang ada, melihat kelebihan maupun kekurangan yang terjadi pada diri kita sendiri. Lalu yang terakhir itu ada self-examination. Artinya ketika kita mau melakukan sesuatu itu kita harus bisa melihat kemampuan diri kita terlebih dahulu, apakah kita mampu untuk melakukannya atau tidak. Lalu yang kedua itu menurut model boneka Matoska itu ada interpersonal. Nah, interpersonal ini hubungan diri kita dengan orang lain. Dalam hal ini itu seseorang ini akan bergantung dengan orang lain karena manusia juga pasti membutuhkan manusia lain. Nah, di dalam interpersonal ini akan mempengaruhi satu sama lain dalam berkomunikasinya. Yang dimana dalam interpersonal ini menciptakan suatu makna tentang sifat dan keadaan hubungan di antara individu tersebut. Yang ketiga itu ada sistem. Jadi yang dimaksud dari sistem ini interaksi antara manusia dengan sistem. Nah, biasanya yang disebut dengan people in system merupakan suatu komunikasi antar manusia atau bisa juga disebut dengan komunikasi kelompok. Hal ini juga merupakan sebagai penjabaran tentang sistem manusia maupun organisasi tempat masyarakat bekerja yang dapat mempengaruhi cara berkomunikasi dengan orang lain dalam keseluruhan sistem. Lalu yang terakhir itu ada kompetensi.
di sini artinya bahwa kompetensi itu mengonstruksi, mengatur, dan menjelaskan bagaimana makna melalui interaksi dengan orang lain. Kompetensi juga berupa bisa untuk memahami dan menampilkan kemampuan untuk mengubah sistem sosial secara keseluruhan. Jadi inti dari model boneka Matryoshka itu mengatakan bahwa sebagai manusia yang menjadi makhluk sosial harus memulai dengan berkomunikasi dengan diri sendiri, sehingga mampu untuk berkomunikasi maupun berhubungan dengan orang lain dengan sistem yang berlaku, dan diharapkan untuk mampu memberikan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat untuk menuju kemajuan dalam peradaban dunia. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.